Halo semuanya, kenalin nama aku Eni Syifa Cahyani dengan NIM 21 2024-101 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Jadi di sini aku bakal jelasin ke kalian materi tentang negara dan konstitusi untuk melengkapi tugas TTS-ku. Negara dan konstitusi merupakan dua elemen fundamental dalam sistem pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat. Negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah, sementara konstitusi adalah aturan dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan negara. Secara umum, negara dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat serta diakui oleh negara lain. Negara berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama agar tercipta ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat. Tetapi ada beberapa pengertian negara menurut para ahli. Menurut Roger Hazeltau, negara adalah agen atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian menurut McLever, negara adalah suatu asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban dalam suatu masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang harus ditaati oleh semua orang yang tinggal dalam wilayah negara tersebut. Menurut Mariam Budiardjo, negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian yang terakhir, menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada warganya. Suatu negara dapat diakui sebagai entitas yang sah apabila memenuhi unsur-unsur negara. Unsur-unsur tersebut yang pertama ada wilayah, yaitu tempat berdaulatnya suatu negara yang terdiri dari wilayah perairan, wilayah daratan, dan wilayah udara. Kemudian yang kedua ada penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal di dalam wilayah negara. Penduduk terbagi menjadi warga negara dan warga bukan negara. Warga negara yaitu orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari negara tersebut. Sedangkan bukan warga negara yaitu orang asing yang berada di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, unsur pemerintahan, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyat dan menjalankan fungsi pemerintahan. Yang keempat, ada kedaulatan. Kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur pemerintahan dan rakyatnya tanpa campur tangan pihak lain. Kedaulatan bersifat ke dalam dan keluar. Ke dalam artinya negara berwenang mengatur urusan dalam negerinya. Sedangkan keluar artinya negara memiliki kebebasan dalam menjalankan hubungan internasional. Tujuan negara sendiri adalah untuk melindungi rakyat dan menjamin keamanan dari ancaman dalam dan luar negeri. Kemudian untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan menciptakan ketertiban serta perdamaian. Di Indonesia sendiri, tujuan negara tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, fungsi negara. Negara memiliki beberapa fungsi. Menurut para ahli seperti Montesquieu dan John Locke, negara memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal dan internal, yang kedua untuk menegakkan hukum dan ketertiban, yang ketiga untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang keempat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam negara ada pembagian kekuasaan. Ajaran pembagian kekuasaan adalah konsep dalam pemerintahan yang membagi kekuasaan ke dalam beberapa bagian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu fungsi membentuk peraturan atau legislatif, yang kedua fungsi melakukan peraturan atau eksekutif, yang ketiga fungsi menegakkan peraturan atau yudikatif.
Selain itu, negara juga bersifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Memaksa artinya negara berwenang menggunakan kekuatan hukum untuk memastikan kepatuhan rakyat demi ketertiban. Kemudian bersifat monopoli, yaitu negara memiliki hak eksklusif dalam menetapkan aturan dan penggunaan kekuatan. Yang ketiga, bersifat mencakup semua, yang berarti aturan negara berlaku untuk seluruh warga dan wilayah tanpa terkecuali. Secara umum, konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi dapat berupa hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar atau dalam bentuk kebiasaan dan praktik yang diterima oleh masyarakat. Macam-macam konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu berupa dokumen hukum resmi yang disusun oleh negara, seperti UUD 1945 di Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis yaitu terdiri dari kebiasaan, konvensi, dan prinsip yang berkembang dalam praktik pemerintahan seperti yang terjadi di Inggris. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum negara. Selain UUD 1945, terdapat beberapa peraturan hukum yang mendukung pelaksanaan konstitusi, seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintahan, serta peraturan daerah. Jimli Ashidik mengemukakan beberapa fungsi konstitusi, yaitu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Yang ketiga, ada konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat, konstitusi berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang kelima, mengatur hubungan antar pemerintah dan rakyat serta antar lembaga negara. Jadi, bisa disimpulkan bahwa negara dan konstitusi saling berkaitan. Negara membutuhkan konstitusi sebagai dasar hukum dalam menjalankan pemerintahan. Sementara konstitusi hanya memiliki makna dalam konteks negara. Beberapa hubungan penting antar keduanya yaitu yang pertama, konstitusi memberikan batasan terhadap kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, negara menjalankan konstitusi melalui peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, konstitusi memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam sistem pemerintahan negara. Kemudian negara bertanggung jawab menegakkan konstitusi melalui lembaga pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih.